Isih cilik diwulang ngaji, sok yen gedhe supaya ngerti. Ngaji iku gampang syarate, asal manut karo gurune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para teman-teman subscriber dan para netizen yang budiman, pada kali ini kita akan menanggapi video daripada Umar Al-Hamid yang berjudul "Engkau Pertanyakan Nasab Habaib". Karena ini diunggahnya baru 1 hari yang lalu, jadi mungkin ini berkaitan dengan polemik yang terjadi saat ini tentang riset ilmiahnya Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, yakni menakar keabsahan nasab para habaib di Indonesia. Sehingga mungkin kita berpikir bahwasanya judul ini mewakili untuk menggiring masyarakat agar supaya tidak terlalu memperhatikan riset ilmiahnya Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani yang menjadi polemik. Akan tetapi kita harus sama-sama pahami, apakah boleh kita itu mempertanyakan keabsahan nasab seseorang yang diakui oleh dirinya dengan meminta bukti dan saksi? Tentu saja boleh. Karena apa? Karena para ulama, sering sekali saya sampaikan dalam konten-konten video saya, para ulama berkata, ya, kullu mudda'in mumtahanun, tiap-tiap pengakuan itu harus dibuktikan kebenarannya. Lianna kulla da'wa la yasihhu biduni burhanin au dalilin. Karena pengakuan itu tidak bisa dibenarkan tanpa adanya bukti dan dalil. Oleh karena itu, maka kita buka konten ini dengan membaca hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, di mana beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Rawahu Muslim. Tidak beriman kalian semua sehingga aku menjadi orang yang paling dicintai olehnya daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Jadi dari hadis ini kita dituntut untuk lebih mencintai Nabi Muhammad SAW daripada yang lain, termasuk anak kita, kedua orang tua kita, bahkan seluruh manusia. Kemudian ada juga hadisnya Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas ibn Malik. Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbah li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Nah, di sini, di dalam video ini yang berjudul "Engkau Pertanyakan Nasab Habaib", di mana menampilkan Syekh Ramdhan Al-Buti ketika beliau mengutip cerita Ibnu Qudamah di dalam kitab Ibnul Jauzi. Di dalamnya beliau mengutip cerita ada seorang syarifah yang ditinggal wafat oleh suaminya. Dia memiliki seorang anak atau beberapa anak gitu ya, dalam keadaan kesulitan ekonominya, sehingga dia mencari bantuan kepada seorang. Kemudian dia menemukan seorang tokoh agama
dan dia berkata kepada tokoh agama itu apa yang dia alami beserta keluarganya dari kesulitan ekonominya. Seraya dia berkata bahwasanya saya ini adalah Bani Alawiyin, keturunan daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dari Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, putri daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian si tokoh agama tadi berkata, apa buktinya kalau kamu ini cucunya baginda Rasulullah SAW, dan siapa saksinya? Kemudian si Syarifah ini berkata, saya tidak punya bukti, tidak punya saksi, karena di wilayah sini tidak ada seorang pun yang mengenal saya. Kemudian akhirnya ditinggalkan oleh tokoh agama tadi, tidak diberikan bantuan. Kemudian dia datang lagi bertemu dengan orang Majusi. Nah, singkat cerita, orang Majusi itu membantu si Syarifah ini, di mana anak-anaknya sedang kelaparan, dia juga sedang mengalami kesulitan ekonomi, dibantulah oleh orang Majusi ini. Nah, walhasil ketika di akhirat nanti, ya, si ulama ini bermimpi bahwasanya ketika dia itu berdesak-desakan ingin berjumpa dengan Nabi, akhirnya dia berhasil melewati kerumunan orang sampai mendekat kepada Nabi, dan dia berkata, ya Rasulullah, aku ini adalah bagian dari umatmu. Kemudian Nabi bersabda, apa buktinya kalau kamu umat saya? Nah, si orang ini langsung ingat, singkat cerita begitu, akan pertanyaan dia kepada si Syarifah yang meminta bantuan karena dia sedang mengalami kesulitan ekonomi dan anak-anaknya sedang kelaparan. Nah, dari cerita ini, ya, kemudian dibikinlah video yang berjudul Engkau Pertanyakan Nasab Habaib. Seakan-akan kita mempertanyakan nasab habaib ini, nanti di akhirat ketika berjumpa dengan Nabi, Nabi akan bertanya, apa buktinya kalau kamu memang umat saya? Nah, ini tidak sesuai dengan alur ceritanya. Jadi hikmah dari cerita ini adalah di mana seseorang itu dituntut untuk menebarkan rahmat, tidak menzalimi orang, dan membantu kebutuhan orang lain. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Al-Muwatta, yakni kitabnya Imam Malik. Di situ ada hadisnya Kanjeng Nabi, u'tus sa'il wa in ja'a ala farsin, ya. Berikanlah orang yang meminta bantuan kepadamu, wa in ja'a ala farsin, walaupun dia datang di atas kuda. Artinya, kita memberikan bantuan kepada orang yang minta bantuan kepada kita, itu tanpa harus kita melihat siapa dia. Mau dia itu berjalan kaki, mau dia naik motor, mau dia naik kuda, ataupun dia naik Mercy. Kalau ada orang minta bantuan kepada kita, nah, kalau kita memang bisa membantu, maka bantulah, gitu. Nah, kemudian di dalam kitab Nasaihul Ibad halaman 3 itu ada hadis qudsinya Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu, dan aku telah jadikan di antara kalian kezaliman tersebut muharraman, terlarang, fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Nah, di sini hikmah dari cerita yang disampaikan oleh Syekh Ramdhan Al-Buti ini, bahwasanya ada seorang yang sedang kesulitan ekonominya, dia sedang kelaparan bersama dengan anak-anaknya, minta bantuan untuk diberikan sesuatu yang bisa dimakan oleh dia dan anak-anaknya. Bahkan sampai dia itu mengatakan, saya ini adalah keturunan Rasulullah dari Sayyidina Ali dan Siti Fatimah. Sampai mengatakan begitu. Nah, si tokoh agama ini malah lebih peduli kepada pengakuannya, tapi lupa akan kebutuhan dan kesulitan yang dialami oleh si Syarifah ini. Jadi tidak ada hubungannya dengan dengan nasab ini. Hubungannya adalah kenapa dia itu tidak mau membantu orang yang sedang kesulitan, bahkan sampai menyebutkan dirinya itu masih
bersambung nasabnya kepada baginda Rasulullah. Sementara kita orang-orang Islam sama-sama tahu, ketika orang minta bantuan kepada kita, kemudian dia membawa nama Allah, maka kita harus membantunya semampu kita, gitu loh. Ya. Nah, sebagaimana juga di dalam kitab Nasaihul Ibad ada hadisnya Nabi Muhammad SAW, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Ya. Adapun orang-orang yang memiliki belas kasihan itu akan dikasihi dan diulasi oleh Ar-Rahman, oleh Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka irhamu man fil ardi, tebarkanlah kasih sayang dan cinta kasih kepada siapapun fil ardi yang terdapat di bumi. Yarhamkum man fis sama, maka Tuhan yang di langit akan mengasihi kamu, menyayangi kamu dan merahmati kamu. Jadi fokusnya di sini adalah bukan masalah nasab, tapi masalah tokoh agama ini tidak mempedulikan permohonan, kesulitan yang dialami oleh si Syarifah ini bersama dengan anaknya yang sedang kelaparan, sampai dia mengatakan saya ini cucunya Nabi. Seharusnya tidak mengatakan saya cucunya Nabi pun dia harus membantunya kalau dia mampu, bukan malah menanyakan apa buktinya kamu cucunya Nabi. Nah, saya tidak punya bukti. Kalau tidak punya bukti, ya sudah, ditinggalkan. Nah, berarti kan dia tidak peduli, seakan-akan dia hanya mau membantu kesulitan orang yang nasabnya bersambung kepada Nabi. Kemudian dia enggan membantu orang yang nasabnya tidak tersambung kepada Nabi. Nah, itu pesan yang bisa kita petik dari kisah yang disampaikan oleh Syekh Ramdan Al-Buti. Intinya apa? Intinya, ya hadis Nabi tadi, tidak beriman orang itu kalau dia itu tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya, gitu loh. Nah, jadi mohon maaf ya kalau mau membantah tesis ilmiahnya Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, hendaknya dibantah sesuai dengan pakemnya. Ini kan pembahasan dalam disiplin ilmu nasab, maka jawablah dengan disiplin ilmu nasab. Jangan dialihkan ke yang lain-lain ini, gitu loh. Nah, supaya pembahasan ini tidak menimbulkan opini-opini publik yang menyesatkan, gitu loh. Tidak, kami tidak membenci siapapun, kami tidak mencederai siapapun, tidak. Ini hanya kajian ilmiah, gitu loh. Adapun benar dan tidaknya itu kan urusan Allah, gitu loh. Sebagaimana kita mengkaji hadis, gitu loh. Apakah ketika kita mengkaji hadis kemudian Anda mengatakan kamu tidak percaya kalau ini hadisnya Nabi? Loh, bukan begitu. Tapi kekuatan sanad hadis ini harus dipertanyakan. Kenapa? Karena berkaitan dengan akidah dan kemaslahatan umat. Begitu. Jadi jangan disalahpahami ya. Nah, kira-kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kecerdasan spiritual dan kepekaan hati di dalam memahami semua polemik yang terjadi dalam hidup kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.